Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Tentunya kita sudah paham betul ya, apalagi yang sering ikut kajian, ikut taklim, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Jelas. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah senantiasa agar kita beribadah kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Ya. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu di mana Allah menyukainya, ya, dan meridhoinya. Minal aqwal wal a'mal, ya, dari perbuatan dan dari perkataan dan perbuatan, ya, zahira wa batinah, ya, yang jelas, yang zahir maupun yang batin. Jadi jelas apapun langkah kita, perbuatan kita yang disukai Allah, yang diridhoi oleh Allah, ya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, ya, yang jelas, yang batin, yang lahir atau batin, ya, semua itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang cerdas, senantiasa langkah kita, ya, atau setiap gerak kita, selalu kita berpikir, selalu kita tinjau apakah perbuatan saya ini mendapat ridho dari Allah apa tidak, disukai Allah atau tidak. Ya, apapun yang dia lakukan, ya, setiap dia melangkah, dia selalu pertimbangkan apakah ini disukai Allah atau tidak. Kalau saja yang dia akan lakukan itu, ya, tidak mendapat ridho Allah, tidak disukai Allah, maka dia tinggalkan. Ya. Tapi kalau pekerjaan itu atau kelakuan itu mendapat ridho Allah, disukai Allah, dia akan lakukan. Jadi senantiasa hidupnya itu bernilai ibadah, apapun yang dilakukan, ya, bukan semata-mata dia sholat atau dia puasa atau dia melakukan hal-hal yang sifatnya ritual ibadah, tapi kegiatan apapun di dalam kehidupan sehari-hari mendapat nilai ibadah di sisi Allah, karena dia selalu mempertimbangkan apakah yang saya lakukan ini mendapat apa yang saya lakukan ini disukai Allah atau tidak. Ya, likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, ya. Jadi sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya, maka itu mendapat nilai ibadah di sisi Allah. Jadi jelas bagi kita, tentunya dengan memahami hal ini, senantiasa
kita jaga diri kita ya dalam hidup ini ya, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak disukai Allah ya, apalagi berbuat maksiat yang menentang ya, yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi dengan demikian, sebagai seorang muslim yang cerdas, dia senantiasa di dalam nafasnya ya, di dalam geraknya, di dalam langkahnya selalu mencari keridhaan Allah, selalu mencari hal-hal yang disukai Allah. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkohu layani. Salah satu kelebihan seorang muslim ya, kehebatan seorang muslim itu adalah tarkuhu mayani. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi dia tinggalkan suatu hal yang tidak ada manfaatnya buat diri dia. Jadi kesimpulannya, kalau hal itu tidak mendapat ridha Allah, tidak disukai Allah, dia tinggalkan pekerjaan itu. Ya. Jadi senantiasa dia selalu mengejar, dia selalu berusaha agar hidupnya ini terisi hal-hal yang disukai Allah, hal-hal yang diridhai Allah, sehingga dalam hidupnya itu dia selalu menambah amal-amal kebaikannya. Dia yakin firman Allah yang mengatakan, siapa yang sakulat mawazinuhu wa huwa fi isyatir radiyah, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapat dalam keridhaan Allah ya. Dia senantiasa melakukan hal-hal yang baik ya. Dia selalu berusaha untuk agar mizannya nanti, timbangan kebaikannya nanti itu berat ya. Jadi apapun sekecil perbuatannya, dia selalu menilai, dia selalu mempertimbangkan apakah ini disukai Allah atau tidak ya. Jadi muslim yang cerdas itu begitu. Dia berusaha amalnya itu mendapat nilai yang besar di sisi Allah. Ya, seperti halnya dia sholat. Kalau dia sholat, tentunya mendapat nilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau dia sholatnya di masjid, itu mendapat nilai yang berlipat ganda. Ya. Langkahnya saja dari rumah ke masjid itu akan mendapat reward yang besar ya. Karena langkahnya yang kanan itu akan meningkatkan derajatnya, mendapat pahala dia. Kalau kemudian yang kirinya, dia akan langkah kaki kirinya dia akan menghilangkan dosanya. Ya. Saya pernah juga naik motor ya, kira-kira 100 meter di sini. Ada jamaah Al-Hikmah ini. Saya itu, Pak, ikut gitu, saya bilang. Nggak mau dia dibonceng ya ke sini. Karena dia tahu kalau saya ikut bonceng motor, hilang dia pahalanya yang jalan kaki itu ya. Cerdas dia itu. Ya, jadi benar-benar kita isi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang diridhai Allah dan disukai Allah, sehingga akan menambah mizan kebaikan kita nanti di akhirat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada keliruan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Tentunya kita sudah paham betul ya, apalagi yang sering ikut kajian, ikut taklim, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Jelas, jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah senantiasa agar kita beribadah kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Ya. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu di mana Allah menyukainya, ya, dan meridhoinya. Minal aqwal wal a'mal, ya, dari perbuatan dan dari perkataan dan perbuatan, ya, zahira wa batinah, ya, yang jelas, yang zahir maupun yang batin. Jadi jelas apapun langkah kita, perbuatan kita yang disukai Allah, yang diridhoi oleh Allah, ya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, ya, yang jelas, yang batin, yang lahir atau batin, ya, semua itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang cerdas, senantiasa langkah kita, ya, atau setiap gerak kita, selalu kita berpikir, selalu kita tinjau apakah perbuatan saya ini mendapat ridho dari Allah apa tidak, disukai Allah atau tidak, ya. Apapun yang dia lakukan, ya, setiap dia melangkah, dia selalu pertimbangkan apakah ini disukai Allah atau tidak. Kalau saja yang dia akan lakukan itu, ya, tidak mendapat ridho Allah, tidak disukai Allah, maka dia tinggalkan. Tapi kalau pekerjaan itu atau kelakuan itu mendapat ridho Allah, disukai Allah, dia akan lakukan. Jadi senantiasa hidupnya itu bernilai ibadah, apapun yang dilakukan, ya, bukan semata-mata dia sholat atau dia puasa atau dia melakukan hal-hal yang sifatnya ritual ibadah, tapi kegiatan apapun di dalam kehidupan sehari-hari mendapat nilai ibadah di sisi Allah, karena dia selalu mempertimbangkan apakah yang saya lakukan ini mendapat apa yang saya lakukan ini disukai Allah atau tidak. Ya, likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, ya. Jadi sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya, maka itu mendapat nilai ibadah di sisi Allah. Jadi jelas bagi kita, tentunya dengan memahami hal ini, senantiasa kita jaga diri kita, ya, dalam hidup ini, ya, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak disukai Allah, ya.
apalagi berbuat maksiat yang menentang ya, yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi dengan demikian, sebagai seorang muslim yang cerdas, dia senantiasa di dalam nafasnya ya, di dalam geraknya, di dalam langkahnya selalu mencari keridhaan Allah, selalu mencari hal-hal yang disukai Allah. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkohu layani. Salah satu kelebihan seorang muslim ya, kehebatan seorang muslim itu adalah tarkuhu ma ya'ni. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi dia tinggalkan suatu hal yang tidak ada manfaatnya buat diri dia. Jadi kesimpulannya, kalau hal itu tidak mendapat ridha Allah, tidak disukai Allah, dia tinggalkan pekerjaan itu. Ya. Jadi senantiasa dia selalu mengejar, dia selalu berusaha agar hidupnya ini terisi hal-hal yang disukai Allah, hal-hal yang diridhai Allah, sehingga dalam hidupnya itu dia selalu menambah amal-amal kebaikannya. Dia yakin firman Allah yang mengatakan, siapa yang sakulat mawazinuhu wa huwa fi syai'ir radiyah, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapat dalam keridhaan Allah. Ya. Dia senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Ya. Dia selalu berusaha untuk agar mizannya nanti, timbangan kebaikannya nanti itu berat. Ya. Jadi apapun sekecil perbuatannya, dia selalu menilai, dia selalu mempertimbangkan apakah ini disukai Allah atau tidak. Ya. Jadi muslim yang cerdas itu begitu. Dia berusaha amalnya itu mendapat nilai yang besar di sisi Allah. Ya, seperti halnya dia sholat. Kalau dia sholat, tentunya mendapat nilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau dia sholatnya di masjid, itu mendapat nilai yang berlipat ganda. Ya. Langkahnya saja dari rumah ke masjid itu akan mendapat reward yang besar ya. Karena langkahnya yang kanan itu akan meningkatkan derajatnya, mendapat pahala dia. Kalau kemudian yang kirinya, dia akan langkah kaki kirinya dia akan menghilangkan dosanya. Ya. Saya pernah juga naik motor ya, kira-kira 100 meter di sini ada jamaah Al-Hikmah ini. Saya itu, Pak, ikut gitu, saya bilang. Nggak mau dia dibonceng ya ke sini. Karena dia tahu kalau saya ikut bonceng motor, hilang dia pahalanya yang jalan kaki itu ya. Cerdas dia itu. Ya, jadi benar-benar kita isi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang diridhai Allah dan disukai Allah, sehingga akan menambah mizan kebaikan kita nanti di akhirat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada keliruan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.